Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Pramulyani akan menerjemahkan kitab Ta'lim Muta'alim dan menjelaskan secara nahunya pertemuan ke-7 materi 42. Hayya nabda'u bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab dalam kitab Jurumiyah didefinisikan diberikan takrib dengan mudah. Wa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dahilati 'alaiha lafdan au takdiran. I'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kata, likhtilafil awami, karena berbeda-bedanya amil, ad-dahilati, yang masuk, alaiha, kepada kalimat itu, lafdon, baik secara lafaz jelas tegas, aw takdiran, atau secara perkiraan. Contoh, hada masjidun, ra'aita masjidan, atau banaitu masjidan, sholaitu fi masjidin. Ada satu kata yang sama tapi dibaca berbeda-beda. Yang pertama dibaca masjidun, yang kedua dibaca masjidan, yang ketiga dibaca masjidin. Nah, perubahan akhir-akhir kata dari dun kepada dan menjadi kepada din, itu namanya i'rab. Perubahan akhir-akhir kata, kenapa berubah berbeda-beda akhirnya? Likhtilafil awamili, karena berbeda-bedanya amil yang masuk. Masjidun, amilnya adalah hada, merofakan maka disebut mubtada khobar. Masjidan, amilnya hada banaitu, fiil dan fa'il, jadi masjidan adalah maf'ul bih, sedangkan masjidin amilnya adalah fi, sholaitu fi masjidin, jar majrur, itu namanya amil. Amil masjidun yaitu hada, amil masjidin yaitu fi atau huruf jar, amil masjidan yaitu banaitu. Perubahan i'rab itu ada yang jelas, ada yang perkiraan. Apa itu yang jelas? Yaitu yang lafdan. Lihat masjidun, masjidan, masjidin. Itu bisa diucapkan dun dan din, dan bisa dilihat dan juga bisa ditulis. Maka itu perubahannya lafdan, jelas. Ini biasanya untuk kata-kata yang huruf akhirnya tidak berhubungan dengan alif mahsyurah. Perubahan akhir-akhir kata itu menunjukkan kalimat tersebut mu'rab. Perubahannya takdiron. Contoh, hada Musa, ra'aitu Musa, salamtu ala Musa. Musa menjadi khobar, Musa menjadi maf'ul, sa Musa menjadi majrur juga, padahal amilnya berbeda-beda. Nah, inilah yang disebut perubahannya tidak jelas atau takdiron, padahal Musa yang pertama itu menjadi khobar dari hada, Musa yang kedua itu jadi maf'ul bih dari ra'aitu, Musa yang ketiga itu adalah fi makhali jarin karena menjadi majrur dari salamtu ala, dari ala salamtu ala. Macam-macam i'rab ada 4, yaitu rofa, nasab, khofad, jazm. Tanda-tanda i'rab asli yaitu untuk rofa tandanya aslinya doma, untuk nasab tanda aslinya fathah, untuk khofad tanda aslinya kasrah, untuk jazm tanda aslinya sukun. Contoh i'rab rofa yang ditandai rofanya dengan doma, hada masjidun, nah itu masjidun. Contoh nasab yang tidak ditandai nasabnya dengan alamat asli, fathah, banaitu masjidan. Contoh khofad tanda aslinya dengan kasrah, sholaitu fi masjidin. Contoh jazm yang tanda aslinya dengan sukun, lam tatakassal, jangan malas. Tatakassal itu huruf akhirnya dijazmkan dengan sukun sebagai i'rab asli. Contoh an-nabiyyi majrun bil kasrah, berarti tanda khofadnya kasrah. I'rabnya sedang jar karena kemasukan huruf jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Salah satun dirofakan, ini bisa menjadi khobar, takrirnya hada hadihi salah satun. Yubghidu, ini fi'il mudhari marfu'un bidomah
li'annahu sahihul akhir. Allahu marfu'un li'annahu fa'ilun, dirofakan dengan doma fa'il dari yubghidu, tanda rofaknya dengan doma karena isim mufrad. Selanjutnya saya akan menerjemahkan kitab Ta'lim Muta'alim pertemuan ke-7 materi ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala salasatun yubghiduhumullahu ta'ala min ghairi ju'mil aqulu wal bakhil wal mutakabbir. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ada 3 golongan yang dibenci Allah dengan tanpa sadar, dengan tanpa dosa. Maksudnya 3 golongan ini dibenci Allah meskipun tidak berdosa, yaitu orang yang tukang makan, orang yang kikir, dan orang yang sombong. Ini 3 sifat yang memang tidak berdosa tapi dibenci Allah. Wa ta'mul fi madari khasratil akli wa hiyal amrad wa kilalatul tab'i. Dalam banyaknya makan akan menimbulkan penyakit dan watak cepat bosan. Timbulnya banyak penyakit dan mudah bosan terhadap suatu urusan itu. Karena banyaknya makan, jadi banyak makan ini menimbulkan 2 hal, banyak penyakit dan banyak bosan. Kila albit natutudhibul fitnatah. Dikatakan perut kenyang itu bisa menghilangkan kecerdasan. Jadi kecerdasan yang dimiliki seseorang bisa tumpul sedikit demi sedikit, akhirnya sampai hilang sama sekali jika terus memperbanyak makan. Hukiya Anjalinus annahu qala aruman naf'un kuluh wasamak dororun kuluh. Kata dihikayatkan dari Jilinus, mungkin ia keturunan orang-orang yang semacam Romawi. Ia pernah berkata bahwa delima itu bermanfaat semuanya, sedangkan ikan bahaya semuanya. Qalilu samaki khairun min kasiri ruman. Pada sedikitnya ikan itu lebih baik dari banyaknya delima. Wa fihi itlaful mal. Dan di samping itu, di dalam banyaknya ikan ada menyia-nyiakan harta. Wal aqlu fawqas saba dororun mahdun yastahiqu bihil iqab fi daril akhirah. Makan melebihi kenyang adalah bahaya yang sebenarnya, dan dia berhak mendapatkan siksaan di akhirat nanti. Pantas untuk mendapatkan siksaan di akhirat nanti bagi orang yang makan lebih daripada kenyang itu, kata Jalinus. Kata dia juga, wal aklu baghidun fil qulub. Banyak makan atau si tukang makan itu dibenci oleh orang-orang lain. Wa tariqut taqlilil aqli an ya'kulal at'imatal dasimah. Kata dia, cara atau metode untuk mengurangi banyak makan adalah sesekali memakan makanan yang berlemak atau memakan yang tidak disukai. Wa yuqdima fil aqli al-altaf wal ashha wa la ya'kula ma'al ji'an ila idza kana lahu aradun sahihun. Kemudian kata dia lagi, hendaklah mendahulukan memakan yang lembut dan yang disukai, dan jangan sesekali makan berbarengan dengan orang yang lapar, kecuali jika ada tujuan yang jelas, yaitu fi kasratil akli bi an yataqawi bihi ala siyam wassalah wal a'mal as-saqah falahu dalik. Seperti supaya kuat puasa, sholat, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, maka kita boleh menambah porsi. Begitulah kalau bahasa sekarang.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.